Selamat datang kembali wahai para abangku yang hobinya nyebat sampurna kretek. Saat ini Bapak Yanto akan kembali menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari nasi kotak. Pada saat ini kita akan diperlihatkan kembali dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar dipukul mundur dan cedera oleh Dewa Guntur Iblis. Xiaoyan pada saat ini berbaring di antara puing-puing dengan darah yang berlumuran di sekujur tubuhnya. Tubuh Xiaoyan hancur di banyak tempat dan jika tidak ada keajaiban Xiaoyan tidak akan bisa pulih dengan cepat. Selain itu tentu saja jika tidak ada 3 keajaiban Xiaoyan pasti sudah mati. Melalui celah-celah kerikil Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Dewa Guntur Iblis yang sedang mengincar saudara-saudaranya. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan berdecak memerintahkan Dewa Guntur Iblis untuk berhenti. Namun Xiaoyan yang hendak terbangun pada saat ini menyadari bahwa ada darah yang mengalir dari dahinya. Darah ini mengalir ke matanya dan adegan yang terlihat oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar berubah menjadi merah. Xiaoyan melihat Dewa Guntur yang pada saat ini mengincar rekan-rekannya. Xiaoyan hanya bisa menggertakkan gigi menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Xiaoyan tahu bahwa serangan dari Dewa Guntur Iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kelompok Xiaoyan hadapi. Hanya dengan satu serangan guntur dari Dewa Guntur Iblis ini saja pasti dapat merenggut nyawa dari semua orang. Pada akhirnya Xiaoyan yang menggertakkan gigi pun segera bergumam kepada Zhan Lao di dalam hatinya. Xiaoyan berkata jika Zhan Lao tidak bergerak maka Xiaoyan benar-benar harus bertarung dengan hidupnya hingga mati. Xiaoyan menyadari bahwa level pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa Xiaoyan hadapi. Selain itu jika Xiaoyan menggunakan kit yang diberikan oleh Xiao Wutian hal itu juga pasti tidak akan bisa untuk membunuh Dewa Guntur Iblis. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini segera berkata jika dirinya ikut campur untuk bergerak maka tidak akan ada jalan kembali untuk seharian dan Xiaoyan harus menanggung semua rahasia tentang pagoda. Jika Xiaoyan tidak berhati-hati dengan rahasia ini mungkin Xiao akan kehilangan segalanya karena semuanya akan disebarkan oleh Lambe Lurah. Oleh karena itu pada saat ini apakah Xiaoyan benar-benar yakin dengan keputusannya? Memikirkan hal ini Xiaoyan mengerti bahwa pagoda sama sekali tidaklah sederhana. Selain itu Xiaoyan menyadari sebenarnya pagoda ini adalah semacam perlindungan untuk Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini memahami bahwa benar-benar tidak ada cara lainnya. Jika Zhan Lao tidak bertindak maka semua orang tim Fearless benar-benar akan dibantai hingga habis. Pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan yakin Zhan Lao harus mengambil tindakan dan Xiaoyan tidak peduli rahasia apa yang dimiliki oleh pagoda. Xiaoyan tidak akan pernah mundur bahkan setengah langkah pun mulai saat ini. Mendengar niat dari Xiaoyan ini Zhan Lao pada saat ini tidak berkata apa-apa, tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan yang sangat kuat yang tidak bisa dibayangkan oleh Xiaoyan segera menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan suara ledakan pada akhirnya sosok Xiaoyan pun bergegas keluar dari tumpukan puing. Darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini tidak mengering dan Xiaoyan benar-benar terlihat memalukan. Meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak bisa lagi merasakan sakit di tubuhnya pada saat ini. Xiaoyan pada saat ini hanya merasakan ada kekuatan tidak berujung di tubuhnya dan Xiaoyan tahu bahwa kekuatan ini berasal dari pagoda. Sementara itu Dewa Guntur Iblis juga pada saat ini telah memperhatikan keanehan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dirinya pada akhirnya berhenti menyerang tim Fearless dan pada saat ini berbalik menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Zhen, Bai Yuxi dan Wu Henjian yang telah terluka parah benar terkejut. Mereka memandang ke yang tampak seperti dewa yang melayang di udara. Tubuh Wu Henjian pada saat ini benar-benar gemetar karena dirinya melihat Xiaoyan yang meledak dengan cahaya keemasan. Dirinya juga bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah melampauinya. Tanpa sadar Wu Henjian pada saat ini segera bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Jin Zhen yang juga menyipitkan matanya pada saat ini segera mulai berbicara dengan penuh keheranan. Dirinya berkata bahwa putra ini sebenarnya memiliki peluang yang seperti itu.
Dirinya pasti seorang jenius yang berasal dari dunia tengah karena tidak mudah memiliki sarana untuk melawan seorang dewa. Mata Bai Yuxi juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan karena dirinya sulit membayangkan bahwa seorang dosian bintang 1 akan meningkatkan kekuatannya begitu kuat. Bai Yuxi pada akhirnya menganggukkan kepalanya ketika melihat cahaya keemasan dari Xiao Yan. Dirinya lanjut berkata bahwa jika ada kesempatan dirinya benar-benar ingin berteman dengan bocah ini. Pada saat ini Bai Yuxi segera menyadari dengan jelas dan merasa bahwa status Xiao Yan sepertinya sangat tinggi. Sementara itu di atas aula utama di tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya, sosok kurus pada saat ini diam-diam menyaksikan pemandangan di bawah. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan bersinar dengan cahaya keemasan dan mulai tersenyum. Sosok Dewa Guntur kurus pada akhirnya lanjut berkata meskipun dirinya mungkin pada saat ini sekarat tetapi pada akhirnya seseorang bisa menyingkirkannya. Oleh karena itu pada saat ini tidak menjadi permasalahan kepada siapakah dirinya akan meneruskannya. Sementara itu di dalam cahaya keemasan pada saat ini Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada saat ini semua orang di tim Fearless juga melemparkan formasi mendalam kaca surgawi. Melalui kekuatan misterius dari formasi semua orang mengirimkan kekuatan mereka kepada Xiao Yan. Dengan begitu pada saat ini tubuh Xiao Yan benar-benar menjadi lebih kuat dan mempesona. Setelah beberapa saat darah di tubuh Xiao Yan pun mengering. Meskipun armor ruhnya pada saat ini rusak, namun luka-luka fisik Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah sembuh dan menghilang. Xiao Yan pun menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan misterius dan kuat di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Zhan Lao membantu Xiao Yan dengan cara seperti ini. Xiao Yan tidak tahu apakah kekuatan ini berasal dari Zhan Lao ataukah dari pagoda. Tetapi Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang dosian. Pada akhirnya segel di tangan Xiao Yan segera berubah dan beberapa teratai api surgawi dengan cepat terbentuk. Selain itu kekuatan dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini masih sangat melonjak dan Xiao Yan sangat bersemangat. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa kali ini mari mereka mencoba gerakan yang baru saja Xiao Yan pelajari di pertempuran sebenarnya. Untuk sementara serangan Xiao Yan ini akan Xiao Yan beri nama Nirwana Firefish. Pada akhirnya setelah berbicara Xiao Yan pada saat ini segera menggenggam teratai api di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini teratai segera meledak di tangan Xiao Yan. Kekuatan yang dibentuk oleh ledakan teratai api ini terus-menerus dikompresi di tangan Xiao Yan. Kekuatan yang sangat mengerikan pada saat ini meledak di atas kepalan tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya tidak peduli apakah sosok tersebut adalah dewa petir ataupun dewa wabah, tetapi yang harus diketahui pada saat ini bahwa dirinya tidak akan dapat menindas orang-orangnya hari ini. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bangkit, dewa petir iblis pun tampaknya merasakan sebuah ancaman. Tanpa sadar dirinya pada saat ini segera berteriak bahwa dirinya akan membunuh Xiao Yan terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya Dewa Guntur Iblis merasakan perasaan terancam, bahkan senyum sebelumnya telah menghilang dan ekspresinya langsung digantikan dengan niat membunuh yang melonjak. Sementara itu Xiao Yan pada saat tidak mengatakan apa-apa lagi, Xiao Yan pada akhirnya mulai melesat untuk melancarkan serangannya. Dewa Guntur Iblis juga pada saat ini mengangkat tangannya dan 100 petir segera membombardir ke arah Xiao Yan. Melihat petir yang pada saat ini melonjak, Xiao Yan benar-benar tidak berniat untuk menghindar. Kekuatan perpaduan dari 3 keajaiban aneh di tubuh Xiao Yan pada saat ini segera muncul dengan cepat. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar berhadapan dengan guntur yang dilesatkan oleh Dewa Petir Iblis. Pada akhirnya benturan pun segera terjadi di mana Xiao Yan seperti bola meriam menghantam meledak bersamaan dengan 100 petir dari Dewa Petir Iblis. Serangkaian ledakan pada saat ini benar-benar terjadi, namun pada saat berikutnya ketika tubuh Xiao Yan benar-benar bersentuhan dengan 100 petir, kekuatan petir yang begitu kuat ini benar-benar mengalami stagnasi di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan membiarkan petir ini membombardirnya dan kekuatan dari gabungan 3 keajaiban aneh segera melahap ratusan petir.
kekuatan petir pada akhirnya secara aneh dipindahkan ke tangan Xiao Yan. Setelah beberapa saat pada akhirnya kekuatan petir menjadi lebih kuat dan itu telah menjadi serangan milik Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang dengan mudah melahap ratusan petir ini pada akhirnya mata Dewa Guntur Iblis pun menunjukkan keseriusan. Niat membunuh yang lebih kuat pada saat ini melonjak di mata gelapnya dan dirinya pada saat ini kembali melesatkan tangannya. Ribuan petir pada saat ini tanpa basa-basi segera dilesatkan kembali ke arah Xiao Yan. Bukan hanya kuantitasnya yang banyak tetapi kekuatannya juga pada saat ini berkali-kali lipat. Melihat serangan yang sangat kuat ini di tempat rahasia aula utama Dewa Guntur yang kurus perlahan bahwa serangan ini bergantung pada apakah bocah ini dapat menyelesaikannya. Jika dirinya dapat menyelesaikannya pada tahap 80% maka dirinya akan memenangkan pertempuran ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox merasa sedikit cemas. Dirinya pada akhirnya segera mengingatkan bahwa jika iblis batin dari Tuan terjatuh maka Tuan juga pada saat yang bersamaan akan mati. Dewa petir kurus pun tersenyum lembut mendengar apa yang dikatakan oleh Thunder Fox. Dirinya segera lanjut berkata bahwa dirinya sudah lama menjadi orang mati. Hanya saja iblis di hatinya tidak bisa dihilangkan dan jika dirinya terjatuh tentu saja iblis di hatinya pasti akan segera membahayakan generasi mendatang. Setelah selesai berbicara pada akhirnya dirinya kembali fokus untuk memandang ke arah Xiao Yan, sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini akan berhadapan dengan ribuan petir. Xiao Yan segera mengeluarkan semua keterampilan pamungkasnya bersamaan dengan serangan petir yang pada saat ini dilesatkan. Xiao Yan mengeluarkan satu set keterampilan musim semi kuning begitu juga dengan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Bahkan panah suci api surgawi juga pada saat ini ikut dilesatkan oleh Xiao Yan. Serangan ini dilesatkan oleh tangan kiri bersamaan dengan tangan kanan Xiao Yan yang telah siap menyerang. Ini adalah serangan combo terkuat yang dimiliki oleh Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar tidak tahu apakah Xiao Yan akan bisa mengalahkan Dewa Guntur Iblis. Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini kembali bertemu. Banyak ledakan yang pada saat ini terus-menerus terjadi dengan keterampilan bertarung Xiao Yan yang runtuh setelah bersentuhan dengan Guntur. Namun meski begitu banyak serangan dari keterampilan bertarung Xiao Yan ini melemahkan beberapa Guntur. Xiao Yan juga pada saat ini masih menyerap Guntur dengan penggabungan yang dibentuk oleh 3 keajaiban. Kekuatan tinju di tangan kanan Xiao juga pada akhirnya pada saat ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan berhenti menyerap Guntur dan bersamaan dengan hal tersebut nyala api di mata Xiao Yan juga menyala. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Dewa Guntur Iblis. Xiao Yan pada akhirnya kembali melesat seperti bola meriam dengan tinju kanannya yang dilesatkan. Menghadapi pukulan ini Dewa Guntur Iblis pada saat ini benar-benar menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun bagaimanapun dirinya adalah seorang dewa dan dirinya tidak akan menghindari sedikit pun serangan ini. Pada akhirnya dirinya segera menurunkan sosoknya dan kembali mengayunkan tinju dengan angin kencang ke arah Xiao Yan. Semburan Guntur pada saat ini kembali melesat dan kedua pukulan pada akhirnya kembali bertemu. Kedua energi agung pada saat ini benar-benar berbenturan. Semua orang di sekitar merasakan telinga mereka berdenging dan dada mereka terasa sesak. Semua orang di tim Fearless pada saat ini mengeluarkan keringat dingin untuk Xiao Yan. Bahkan Jin Zhen dan Bai Yuxi juga pada saat ini merasakan kekhawatiran terhadap Xiao Yan. Mereka pada saat ini berharap Xiao Yan akan menang karena kemenangan Xiao Yan ini juga berarti bahwa mereka akan diselamatkan. Pada akhirnya benturan yang benar-benar sangat besar pada saat ini segera terjadi. Di tengah-tengah benturan ini ada suara retakan yang terdengar seperti suara patah tulang. Suara retakan yang sangat renyah ini datang dari tangan Xiao Yan. Bahkan dengan cahaya keemasan ini sebagai penopang kekuatan Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengalahkan Dewa Guntur Iblis. Hal itu dikarenakan karena kekuatan Xiao Yan sendiri pada saat ini hanyalah seorang Dou-Xian bintang 1. Selain itu kekuatan fisik Xiao Yan juga benar-benar sudah mencapai batasannya. Xiao Yan pada akhirnya berteriak kesakitan dengan tulang yang retak dan ototnya tertusuk.
darah segera memenuhi seluruh lengan bersamaan dengan Dewa Guntur Iblis yang mundur dan membuat jurang panjang. Xiao Yan juga mundur perlahan dan menyeret tangan kanannya. Pada saat ini seluruh tangan kanan Xiao berdarah dan Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Keringat dingin pekat keluar dari dahi Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Dewa Guntur Iblis. Xiao Yan diam-diam mengutuk di dalam hatinya bahwa Dewa Guntur Iblis ini benar-benar memiliki pertahanan yang kuat. Sementara itu tim Fearless pada saat ini benar-benar sangat khawatir melihat apa yang berada di hadapan mereka. Jin Zhen juga pada saat ini menghela nafas menunjukkan kekecewaan setelah benturan terjadi. Di sisi lain pada saat ini Thunder Fox segera berkata kepada Dewa Guntur Kurus, dirinya berkata sepertinya Dewa Guntur Iblis ini tidak terkalahkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Dewa Guntur Kurus pun tersenyum, dirinya pada akhirnya segera berkata perlahan bukankah sebelumnya dirinya telah memberitahunya, selama bocah ini bisa bertahan dan memenangkan 80% benturan maka dirinya akan menang. Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox benar-benar sedikit bingung, pukulan dari Xiao Yan ini pada dasarnya menghancurkan dirinya sendiri. Melihat lengan Xiao Yan pada saat ini sepertinya itu benar-benar masalah yang sangat serius. Sementara itu pada saat ini setelah selesai berbicara sosok kurus itu pun tiba-tiba menamparkan dadanya. Seteguk darah pada akhirnya segera keluar dengan matanya yang pada saat ini segera berubah menjadi berwarna merah darah. Bersamaan dengan sosok kurus yang memuntahkan darah pada saat ini Dewa Guntur Iblis di alun-alun di bawah juga memuntahkan seteguk besar darah. Seluruh auranya pada saat ini menjadi lemah dan dirinya benar-benar tidak memiliki keagungan seperti sebelumnya. Xiao Yan memandang Dewa Guntur Iblis dan Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Xiao Yan tahu bahwa cedera tiba-tiba yang dialami oleh Dewa Guntur Iblis ini pasti bukan disebabkan oleh serangannya. Xiao Yan segera menyadari sepertinya ada orang kedua dan Xiao Yan menyadari itu adalah sosok kurus tersebut. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat kepalanya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mata Xiao Yan kembali memancarkan cahaya terang dan Xiao Yan pada saat ini kembali mengeluarkan ledakan. Xiao Yan menatap tajam ke arah Dewa Guntur Iblis yang tiba-tiba melemah. Pada saat ini Xiao Yan tidak bisa menggerakkan tangan kanannya tetapi Xiao Yan masih bisa menggunakan tangan kirinya. Teratai api pada akhirnya segera mengembun di tangan kiri Xiao Yan dan Xiao Yan kembali menggunakan teknik seperti sebelumnya. Xiao Yan mengabaikan tangannya yang tidak bisa digunakan dan Xiao Yan pada saat ini segera tegas menuju ke arah Dewa Guntur Iblis. Energi yang sangat kuat dari tinju Xiao Yan pada saat ini diledakkan ke arah Dewa Guntur Iblis. Dewa Guntur Iblis yang melemah juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang bergegas ke arahnya. Dirinya pada saat ini masih mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi kepalaan. Meskipun dirinya telah melemah tetapi pada saat ini dirinya benar-benar memiliki tekad di dalam hatinya. Pada akhirnya tumbukan di antara kedua serangan pada saat ini kembali terjadi. Kedua serangan benar-benar stagnan ketika saling bertemu dan energi yang benar-benar kuat segera melonjak. Origin abadi yang benar-benar sangat gila pada saat ini menyapu ke sekeliling. Dewa Guntur Iblis pun memegang tinjunya dan pada saat ini matanya benar-benar terlihat sangat gelap. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kembali terdengar suara retak tulang lagi. Lengan kiri Xiao Yan tampaknya pada saat ini benar-benar tidak bisa bertahan menghadapi tekanan yang tidak tertahankan. Tulang tangan Xiao Yan pada saat ini kembali retak dan menusuk otot serta kulitnya. Darah langsung menyembur keluar dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa lagi merasakan sakit di lengannya. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya karena tubuhnya pada saat ini telah mencapai batasnya. Tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menyerah dan mundur. Pada akhirnya Xiao Yan memasrahkan diri dan dengan lahaula cahaya keemasan di tubuh Xiao Yan menjadi semakin cemerlang. Lengan kanan Xiao Yan yang sudah tidak berguna pada saat ini berjuang melawan rasa sakit. Xiao Yan berusaha menggerakkan jari-jarinya sedikit hingga pada akhirnya segera mengepalkan tinjunya. Kepalan Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan cairan darah.
namun bersamaan dengan hal tersebut kekuatan agung yang tidak terlukiskan segera meletus di tangan kanan Xiao Yan. Semua kekuatan ini pada akhirnya segera dilesatkan ke arah Dewa Guntur Iblis yang benar-benar telah melemah. Pada akhirnya benturan yang dahsyat kembali terjadi dan bersamaan dengan hal tersebut ada suara bergerak di lengan Dewa Guntur Iblis. Seluruh lengan dari Dewa Guntur Iblis pada saat ini benar-benar pecah di bawah pukulan dari Xiao Yan. Melihat hal tersebut pada saat ini Xiao Yan benar-benar menjadi semakin bersemangat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat hingga pada akhirnya menendang langkah kakinya lagi. Xiao Yan membanting keras kepala Dewa Guntur Iblis. Ledakan pada akhirnya segera terdengar dengan Dewa Guntur Iblis yang melesat ke belakang. Sosoknya pada saat ini menabrak dinding batu dengan keras dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam. Namun meskipun begitu kekuatan kuat dari Xiao Yan tidak berhenti sampai di titik ini. Xiao Yan menyeret kedua tangannya dan bergegas menuju ke arah Dewa Guntur yang terperangkap di dinding batu. Dengan darah di lengannya pada saat ini Xiao Yan benar-benar menghancurkan Dewa Guntur dengan keras. Banyak tinju yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiao Yan mengakibatkan debu seketika berterbangan ke segala arah. Kerikil terciprat dan sosok Xiao Yan pada saat ini bahkan tidak bisa terlihat dengan jelas karena tertutup oleh debu. Pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui suara dentuman pukulan Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan menghilang, tim Fearless, Hua Buyu, Guandong, Jin Zhen, Bai Yuxi dan Wu Henjian pada saat ini benar-benar terfokus pada sumber asap dan debu. Pada akhirnya setelah menunggu asap dan debu pun seketika menghilang dan semua orang melihat seonggok sosok, mereka bisa mendengar nafas berat dari asap dan debu yang perlahan menghilang. Seorang pria berdarah tinggi kurus dengan tulang yang keluar dari lengannya pada saat ini benar-benar berlumuran darah. Pria ini pada saat ini benar-benar terdiam dan tidak bergerak dengan tatapan yang menatap ke arah Dewa Guntur Iblis. Semua orang pada akhirnya membuka mulut mereka dengan takjub ketika bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini sudah menang. Jin Zhen pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar hingga nyengser ke tanah. Dirinya tanpa sadar segera berkata bahwa ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dirinya melihat ke arah Dewa Petir Iblis yang pada saat ini benar-benar ditanam di dalam tembok. Sementara itu pada saat ini tim Fearless segera tersadar dan bergegas dengan panik menuju ke arah Xiao Yan yang tidak bergerak. Lengan Xiao Yan pada saat ini benar-benar ditutupi dengan bekas luka dan darah. King Mu'er pada akhirnya menghampiri Xiao mendengar dan segera bertanya apakah Xiao Yan baik-baik saja. Apa yang ditanyakan oleh King Mu'er pada saat ini Xiao Yan sama sekali tidak menjawab. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali dengan mata yang masih terpaku pada tumpukan puing. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan segera mengeluarkan suara yang sangat serak ketika bertanya apakah dirinya sudah mati. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini segera berinisiatif untuk melihat ke mayat dari Dewa Guntur Iblis. Setelah mengkonfirmasi tidak ada aura dari Dewa Guntur Iblis Xiao Zhan pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Zhan berkata bahwa dirinya sudah mati dan tidak lagi memiliki nafas di hidupnya. Setelah mendengar konfirmasi dari Xiao Zhan ini pada akhirnya mata Xiao Yan pun tiba-tiba tertutup. Tubuhnya yang tegak pada saat ini segera terjatuh dan Xiao Yan benar-benar kehilangan kesadarannya. Xiao Zhan dan King Mu'er buru-buru mendukung Xiao Yan yang pada saat ini tidak sadarkan diri. Kung Mu'er melihat lengan Xiao Yan yang pada saat ini hancur dan ingin membantunya tetapi dirinya tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Xiao Yan pada saat ini memenangkan pertempuran ini tetapi Xiao Yan juga telah membayar harga yang sangat mahal. Aura Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat lemah dengan lengan yang juga tidak berguna. Seluruh alun-alun pada akhirnya berangsur-angsur menjadi sunyi dengan semua asap dan debu yang menghilang. Pada saat ini hanya ada orang-orang di tim Fearless begitu juga dengan keluarga Jin dan keluarga Bai. Pada saat ini korban di kedua keluarga juga benar-benar sangat banyak. Belasan orang yang dibawa dari kedua keluarga pada saat ini benar-benar menyisakan hanya satu digit. Baik Jin Zhen dan Wu Henjian dari keluarga Jin juga pada saat ini terluka parah. Sementara itu Bai Yuxi dari keluarga Bai tidak terluka parah tetapi lukanya cukup serius.
Pada akhirnya setelah pertempuran ini berakhir, Jin Zhen dan Bai Yuxi segera duduk bersila untuk mengatur nafas. Dirinya pada saat ini menyesuaikan luka mereka dan berusaha untuk memulihkan diri. Sementara itu Wu Henjian tidak duduk tetapi dirinya mengangkat kepalanya dan mengabaikan lukanya. Dirinya pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Kekuatan bertarung Xiao Yan ini benar-benar telah melampaui imajinasi dari Wu Henjian. Pada saat ini Xiao Yan adalah yang terlemah di antara semua orang yang berada di sini. Selain itu Wu Henjian juga tidak bisa melupakan permusuhan sebelumnya dengan Xiao Yan. Pada saat ini Wu Henjian merasakan ketakutan di dalam hatinya terhadap Xiao Yan. Dirinya tentu saja melihat pertempuran antara Xiao Yan dengan Dewa Guntur Iblis dengan sangat jelas. Xiao Yan bahkan bisa mengalahkan seorang dewa dan sepertinya membunuhnya adalah hal yang mudah dilakukan untuk saat ini. Wu Henjian benar-benar takut jika dirinya membiarkan Xiao Yan bangun di masa depan. Tentu saja Wu Henjian akan dapat dibunuh dengan mudah di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini adalah kesempatan yang baik untuk Wu Henjian bereaksi. Sementara itu Jin Zhen pada saat ini tampaknya telah merasakan niat membunuh pada Wu Henjian. Dirinya pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya matanya yang tertutup segera terbuka. Dirinya segera berkata kepada Wu Henjian dengan serius agar dirinya jangan memiliki pemikiran yang tidak masuk akal. Orang ini telah menyelamatkan mereka dan jika tidak tahu caranya berterima kasih paling tidak Wu Henjian pada saat ini tidak menyerang saat dirinya dalam kondisi paling lemah. Mendengar hal tersebut Wu Henjian pada saat ini berkata dengan suara yang dalam bahwa bagaimanapun juga orang ini terlalu berbahaya. Jika mereka tidak menyingkirkan orang ini sekarang dan jika mereka menunggu orang ini pulih mereka pasti akan bertemu dengan kemarahannya yang penuh dendam di masa depan. Dengan begitu maka mereka benar-benar akan berada di dalam bahaya. Oleh karena itu dirinya berharap tetua untuk memikirkannya dua kali. Setelah mendengar Wu Henjian pada saat ini berbicara pada akhirnya Jin Zhen juga terdiam sejenak. Namun dirinya menyadari apa yang dikatakan oleh Wu Henjian ini sepertinya tidak masuk akal. Pada akhirnya Jin Zhen pun segera berkata tetapi pada saat ini jika bocah itu benar-benar berasal dari alam tengah. Mengandalkan kekuatan alam tengah untuk melacak kelompok keluarga Zhen itu benar-benar hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Membunuh bocah ini mungkin tidak berarti bahwa keluarga Jin mereka akan baik-baik saja. Oleh karena itu dirinya pada saat ini berpikir lebih baik menunggu bocah tersebut bangun dan mereka akan meminta maaf. Mereka pada saat ini tidak perlu mengambil resiko sebesar ini untuk menyinggung orang seperti ini. Sementara itu Wu Henjian pada saat ini menggertakkan giginya dan menatap ke arah Xiao Yan yang terkulai lemah. Dirinya tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyadari bahwa ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu dalam pandangan Wu Henjian pada saat ini bagaimana mungkin Xiao Yan datang dari ruang tingkat menengah. Wu Henjian pada akhirnya kembali berbicara bahwa bocah itu hanya beruntung. Lalu mereka pada saat ini benar-benar harus membunuhnya dan jika tidak mereka pasti akan dalam bencana. Tanpa menunggu jawaban dari Jin Zhen pada akhirnya Wu Henjian segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Wu Henjian segera mengubah tinjunya menjadi cakar dan langsung menuju ke arah dada Xiao Yan. Semua orang di tim Fearless pada saat ini pada akhirnya terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar mencoba membunuh Xiao Yan pada saat lemahnya. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini masih menyelidiki mayat dari Dewa Guntur Iblis. Begitu dirinya mendengar suara Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini berteriak dirinya pun segera bergegas. Tetapi semua ini benar-benar sudah terlambat karena Wu Henjian pada saat ini mengeluarkan kecepatan tercepatnya. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini berdiri di depan Xiao Yan dan berteriak bahwa bajingan ini benar-benar sialan. Tuan muda Xiao Yan pada saat ini menyelamatkan semua orang tetapi dirinya bahkan masih ingin membunuhnya. Pria ini benar-benar tidak tahu terima kasih dan dirinya yang bernama Xiao Zhan adalah orang yang pertama yang akan menentangnya. Pada akhirnya Xiao Zhan pun segera mengeluarkan tinjunya yang beradu dengan cakar yang dilesatkan oleh Wu Henjian. Dentuman pun segera terjadi ketika suara daging bersentuhan dan sosok Xiao Zhan pada saat ini segera terlempar.
Xiao Zhan segera menabrak dinding batu dan hidup matinya pada saat ini tidak diketahui. Sementara itu Wu Henjian pada saat ini kembali meraih jantung Xiao Yan dengan satu cakaran. King Mu'er pada saat ini mati-matian melindungi Xiao Yan. Melihat hal tersebut pada saat ini Wu Henjian benar-benar tidak berniat untuk menghentikan serangannya. Pada akhirnya serangan cakar dari Wu Henjian ini segera mengenai pinggang King Mu'er ketika dirinya berusaha memeluk Xiao Yan untuk menghindari serangan. King Mu'er pada akhirnya berteriak kesakitan dan segera melepaskan diri dari tubuh Xiao Yan. Namun King Mu'er pada akhirnya segera kembali memeluk Xiao Yan tanpa melepaskannya lagi. Wu Henjian pada saat ini benar-benar gila dan benar-benar kembali menyerang ke arah Xiao Yan yang dipeluk oleh King Mu'er. Pedang panjang pada saat ini segera muncul di tangannya dan dengan lambaian pedang panjang tersebut pedang panjang ini benar-benar dilesakkan ke arah Xiao Yan yang sedang dipeluk oleh King Mu'er. Tepat pada saat kritis ini pada akhirnya cahaya perak segera menghantam pedang panjang yang terbang menuju ke arah Xiao Yan dan King Mu'er. Suara dentang yang garing pada saat ini benar-benar terdengar dengan pedang panjang Wu Henjian yang tiba-tiba terlempar. Segera setelah itu bayangan putih pada akhirnya berdiri di hadapan Xiao Yan dan King Mu'er. Sosok ini adalah Hua Buyu yang bergegas mendekat, dan beruntung dengan penundaan dari Xiao Zhan dan King Mu'er pada saat ini Hua Buyu tiba tepat waktu untuk menagih hutang yang sudah lama tidak dibayar.